wa qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdahu. Ini kita di pembahasan tentang rukun khutbah. Nah, yang namanya rukun ini harus ada. Bilanya kada kada sah. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Bagi khatib ini harus kebuat, bagi jamaah itu harus didengarkan rukun khutbah nih. Jadi rukun khutbah ini dua kelompok. Satu gasan khatib, sidin membaca itu. Lalu jamaah ini mendengarkan. Nah, rukun berikutnya adalah wa qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdahu. Semalam kan rukun-rukun khutbah itu ada alhamdulillah, sholawat kepada Nabi, lalu wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Betul, ittaqullah bisa juga. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Pokoknya harus bertakwa. Nah, itu contoh. Rukun berikutnya adalah qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdahu. Membaca seayat daripada Al-Quran, terserah aja di Anda khutbah pertama atau khutbah kedua, membaca ayat seayat aja. Jadi seayat tapi bisa dipahami. Al-makna anna rabi'a min arkanil khutbatain qira'atu ayatin kamilah mufhimah minal Qur'an fi ihdahuma wa qablahuma wa ba'dahuma wa bainahuma. Wal afdal an takuna fi akhiril ula wa la yakfi ba'du ayatin illa intala wa ufhima inda ramli khilafan libni Hajar. Nah, jadi rukun khutbah berikutnya itu adalah membaca satu ayat daripada Al-Quran di khutbah pertama atau khutbah kedua. Wal afdal an takuna fi akhiril ula. Yang paling afdal itu membaca ayat ini pas hendak habis khutbah pertama. Itu. Wala yakfi ba'du ayatin. Kada cukup sebagian ayat ja illa intola, kecuali panjang. Wa fi ma inda ramli khilafan ibn Hajar. Intinya ada ayat yang dibaca. Ada ayat yang dibaca itu yang jelas. Nah, dan ayatnya ini mufhimah, dipahami. Sayat kamu sayat jelas dah dipahami itu. Itu membaca Al-Quran. Nah, lalu apalagi wa du'a lil mu'minin wal mu'minat fil akhir. Imah membaca ayat, jadi terserah jalan khutbah pertama atau khutbah kedua. Nah, ada juga orang yang di awal khutbah membaca ayat, kaina pas hendak tuntung diulangnya ulang membaca ayat. Ada dua kali itu. Dan dua kali itu. Bagusnya ya bergerak. Bagusnya memang dua kali itu jaga-jaga. Kalau pina yang pas pertama banyak kada mendengar. Wa du'a lil mu'minin wal mu'minat fil akhirah. Dan mendoakan kaum mukminin dan mukminat, ini doa hukumnya rukun khutbah fil akhirah, di terakhir. Annal khamisa min arkanil khutbatain ad-du'a fil khutbati tsaniyah bi ukhrawai lil mu'minin khususan kal hadirin umuman walau jami'ul mu'minin. Jadi mendoakan, ya rancak dibaca Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu jangan doanya terserah doa yang lain, asal doanya untuk kaum mukminin dan mukminat. Apa misalnya Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Nah, itu mendoakan. Pokoknya mendoakan kaum muslimin seberataan.
itu hukumnya adalah rukun, tapi andakannya di mana khutbah yang kedua. Habis itu rukunnya. Jadi bila rukunnya seini, insya Allah khutbah itu kadang alih nih sesuai rukun. Misalnya pas kadada khatibnya kah, khatibnya uzur, kadada nengau maju, harus ada yang maju. Kada bisa jar khutbah baca nang ini aja. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah. Baca ayat misalnya. Qala Allah Ta'ala, qul huwallahu ahad. Barakallahu li wa lakum. Nah, itu sudah memenuhi rukun. Mas apakah itu? Kadada atau begasakan atau apa kan? Kawar rukunnya jadi baca. Wayah ini mungkin kada sekeras dulu bang. Dahulu itu masih ada fatwa. Dahulu lah. Kada boleh khutbah bahasa Indonesia. Nah, ada sebagian daerah yang masih melestarikan itu. Jadi hari Jumat itu khutbahnya pakai bahasa Arab. Masih ada beberapa daerah. Namun kayak dulu kita nih misalnya kayak salah satunya di Masjid Keramat di Bandung Halat di Rantau, Rancak Bayun Maulid. Nah di masjidnya tuh, ini Masjid Bahari, hari Jumat bahasa Arab full dari start sampai finish. Jadi rukunnya paling baca ayatnya jelas ke rukun khutbah mungkin ada membahas sebuting ayat dijelaskan sedikit habis tentang. Amun rukunnya jangan dibaca bisa juga di daerah Jawa Barat kayak di Bogor tuh itu khutbahnya laju lagi bisa membaca rukunnya aja, rukun tambahin sedikit untung mana. Jadi misalnya azan setengah satu di Indonesia Barat bang bisa jam 12-an tuh. Jadi misalnya azan jam setengah satu, jam 1 seperempat tuh bisa sudah tuntung sembayangan. Jam 1 kurang seperempat bisa tuntung dah. Kenapa? Karena khutbahnya satu mat benar. Allahu Akbar masih di rumah. Misalnya masjidnya di muka. Allahu Akbar masih di rumah. Kada masbuk syukur. Masbuk tuh syukur dah tuh. Nyelaju. Nah, kayak apa itu kan hukumnya? Yang penting rukunnya terpenuhi. Nah, habis dah itu masalah rukun khutbah. Nah lalu faslun syurutul khutbatain asyara. Nah syarat untuk berkhutbah ini gasan khatib atau secara umum aja. Syarat untuk khutbah ini supaya lancar atau ada 10. Apa gerang 10? Pertama, at-taharatu anil hadatsain al-asghar wal akbar. Annal awwala min syurutil khutbatain taharatul khatib anil hadatsil asghar wal hadatsil akbar. Fayatatahharu wa yasta'nifu idza sabaqahu al-hadath in qaruba al-fasl. Wajib suci hadas kecil, hadas besar kayak sembahyang juga. Bilanya terantut pang ya pak langsung wudu sambungnya pulang aja. Tapi gak ada pang nih kan. Nah itu yang pertama. Kedua, wat taharatu anin najasati fi tsaubi wal badani wal makan. Ini sama kayak sembahyang, suci dari najis baju, awak dan tempat. Ini sama aja. Wasatrul aurah, menutup aurat. Nah, menutup aurat ini apa ngaranya nih? Rukun dalam syarat dalam berkhutbah. Al makna anna salisa min syurutil khutbatain sitrul aurah fi haqqil khatib hatta 'ala al-asah min annahuma laisa badalan an ra'atain. Jadi wajib menutup aurat gasan si khatib. Ini kayak sembahyang dua aman dah pasti.
Nah sebujurannya lah, yang penting khatib itu menutup aurat. Adapun bajunya, gayanya, warnanya itu kada termasuk syarat dan rukun. Nah itu. Nah tapi ada tapinya, ulang, ada tapi. Di beberapa tempat wadah kita ya juga khatib itu sakral, kayak ukuran penting untuk sebuah pelaksanaan. Makanya apa wadah kita paling kada khatibnya besulungkoy. Jadi bilanya di mimbar itu kan bersedia ada kain besulungkoy. Kayak itu standarnya. Lain bulang biasanya kayak itu. Ini mempengaruhi sah atau kada sembahyangnya lah. Memang kalau secara fikih itu kada mempengaruhi. Cuma dalam merumus fikih dakwah ada ngarannya penyesuaian kayak ini. Besulungkoy. Berarti orang kada betapik jadi khatib kayak apa, menutup aurat aja lah, menutup aurat. Cuma kan orang membeli sembahyang Jumat kopi ada mengulangi. Nah khatibnya itu tadi jar baju sesirangan kopi jangan aja pulangnya. Nah lain amun seberatan tuh orang kantor berataan ada masalah. Amunnya di masjid maksudnya yang ada masyarakatnya di situ ini aneh. Nah itulah, jadi beda antara sah atau kada dalam fikih dengan kondisi ideal. Jadi di apa ngarannya nih, di Jakarta tuh ada asrama mahasiswa. Nah sepalih mahasiswanya ini angin-anginan sembahyang. Jadi nang imam inilah nang rajin sembahyang nih di musola asrama nih. Yang pentingnya mau sembahyang, Pak Mumnya terserah lagi kayak apa kah? Baju kaos singlet, yang penting mau sembahyang dah. Jadi kan ada saus-saus lagi. Nah itu ukurannya berarti yang paling rendah. Apa? Yang penting sah. Nah ada. Yang penting tahu ini satu orang. Wal qiyamu 'alal qadiri, berdiri bagi yang mampu. Nah ini sama kayak sembahyang. Berarti anna rabi'a min syurutil khutbatain qiyamul khatibi al-qadiri alaih. Fa in ajaza khataba jalisan, fa in ajaza mufamuttaji'an wal aula lahu al-istikhlaf. Bilanya kada kau berdiri bang, berduduk, kada kau berduduk berapa? Ini luar benar bang khatib sampai berapa? Nang sehat kemana gerang? Ada yang bisa nyakah itu? Cuma secara fikih kayak itu, nah boleh aja kada berdiri bila kada kawa. Wal julusu bainahuma fawqatu ma'ninati shalah. Bedanya adalah duduk antara dua khutbah. Duduk antara dua khutbah ini adalah julusul khatibi bainahuma biqadri tuma'ninati fis shalah. Standar minimalnya kayak tumakninah dalam sembahyang. Itu wal akmal, dan yang sempurna adalah kaunuhu biqadril ikhlas ayyaqra'aha fihi. Nah idealnya adalah batasannya membaca surah Al-Ikhlas duduk antara dua khutbah. Namun ini insya Allah aman dia bang, rata-rata orang kayak itu ya. Walau lam yajlis bainahuma husibata wahidah, bila kada duduk antara dua khutbah maka itu masih dihitung satu. Barakallahu li wa lakum, aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Kada duduk khatibnya kada ingat. Kayak apa tuh? Alhamdulillah itu masih dihitung satu. Kayak itu kada banget kejadian kayak inilah. Cuma bilanya ada kejadian bang nyaman aja. Jadi misalnya sampai setengah pina membaca khutbah kedua dah hanya ingat belum duduk aja, duduk sekadar tadi membaca Al-Ikhlas lah sempurnanya, tuntung mulai pulang khutbah kedua baca rukunnya aja.
kada menyita waktu. Wal muwalatu bainahuma an-sadisa min syurutil khutbatain al muwalatu bainal khutbatil ula wal khutbatis tsaniyah, berurutan. Nah, ini masih berurutan dah, kada ada masalah. Nah, bi an la yatula faslun bima ta'allaqa lahu bima yablugh qadra rak'atain bi akhaffi mumkinin. Apa ya? Lawasnya tuh kayak 2 rakaat paling ringan lah itu. Jedanya tuh nah. Jangan kelawasan nah kata bahasanya. Paling lawas tuh ya kayak orang menggawi sembahyang sunnah 2 rakaat, nah tuh lawas dah. Wal muwalatu bainahuma wa bainas shalah. Tonton khutbah langsung sembahyang. Ini tahu aja bang sebenarnya insyaallah aman aja. Wa antakuna bil arabiyyah. Nah. Qaulu arkanihima bil lughatil arabiyyah wa in kana al khatibu was-sami'un a'jamiyyin la yafhamunaha fa in lam yakun fihim man yuhsinuha wa lam yumkin ta'allumuha qabla al-waqti khataba ghairal ayah wahidun minhum bi ayyi lughatin syaa wa hal yujzi wa in lam yafhamuha kal arabi aula qaulan ammal ayah wa ya'ti ma marra fil Fatihah. Jadi rukun khutbah ini dibaca pakai bahasa Arab walaupun semasjidan kada ada yang pahamnya bahasa Arab. Karena Bapak yang penting khutbahnya dibaca pakai bahasa Arab kecuali ayat Al-Qur'an itu kada boleh dibaca terjemahannya aja. Kebetulan aneh pang nih sebujurannya bisa aja, cuma bisa bang semasjidan ini kan ada bisanya bahasa Arab. Membaca Al-Fatihah bisa aja, bacaan sembahyang bisa aja, cuma kada ada yang bisanya bahasa Arab. Kayak apa jar? Yang penting rukunnya dibaca bahasa Arab, bujur udah, walaupun kada ada yang pahamnya. Ayatnya tadi apa kisahnya? Kada bapak. Tapi bilanya ini makin aneh emang lah. Cuma kada mungkin, masa ada mungkin. Cuma bisa aja terjadi. Bila semasjidan itu kada ada nang bagusnya bahasa Arab, bacaannya tuh nang ada bagus. Kayak apakah bacaan bahasa Arabnya? Kada mungkin lagi juga belajar siapa khataba ghairal ayah wahidun minhum bi ayyi lughatin syaa. Terserah aja pakai bahasa apa lah, rukunnya dibaca. Yang penting ayat Al-Qur'an dibaca pakai bahasa Arab. Itu aja. Ini kondisi terdesak benar Bang lah. Terdesak benar. Entah di negara nang ada orang Islamnya kah itu. Nah anak menyumatnya ada dah umatnya orang-orang Islamnya. Tapi bebaya bisa juga kayak apa? Nah kayak ini caranya. Bisa jadi di masa lalu ini ada kejadian yang kayak ini, yang daerah-daerah yang alih kada ada orang Islamnya bahari. Kalau ini kan sudah ada internet macam-macam dunia maya ini, jadi saling terhubung. Itu wan takuna bilang wa ayyasmaha arbaun. Nah ini penting benar. Dan ini berat. Anna tasi'a min syurutil khutbatain isma'ul khatibi arkanahuma arba'ina nafaran tanaqidu bihim al-jumu'atu biar fa'asawtahu hatta yasmaha tis'ah wa salasuna ghairuh kamilun fala budda minas sama wal isma bil fi'l fala yasihhani ma laqtin yamnau sama ruknin wa hadza ma'tamadahu Ibnu Hajar. Nah, jadi kayak ini waktu khutbah itu jamaah harus mendengar. Berarti nyaring itu jelas. Lalu yang kedua selain nyaring, jamaahnya ini harus bangun
biar mic-nya toanya hanya nukar guringan ya ada mendengar. Jadi ayyasma arbaun ini khatibnya nyaring, jamaah bangun. Nah, minimalnya berapa ikong? Minimalnya adalah imam saikong 39 mendengar. Itu. Dan itu paling minimal benar lah. Nah, berarti waktu orangnya mempas benar, jadi 40 hikung itu adalah 40 hikung yang sah menggawi sembahyang Jumat. Jadi ke 40 hikungnya harus lakian balik apa lagi tadi? Orang di situ lain musafir, lain orang mukim, kada dasar berdiam di situ. Ini mempas orangnya. Jadi misalnya orangnya mempas lah, walaupun namun hari ini kejadian kayak ini kayaknya agak sulit terjadi. Cuman ini misalnya aja. Jadi orangnya misalnya mempas, orangnya nih mempas. Alhamdulillah jar khatib. Nah itu seberatan kaget kayak ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengarkan beratan. Ittaqullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Baca ayat. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Sampai habis ayat. Lalu khutbah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Berdua soalnya terguring. Aman, masih aman. Karena apa? Tadi khutbahnya bangun aja. Anak tuntung khutbah pertama. Barakallahu li wa lakum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Jadi kena cagetan. Nungguring tadi. Bangun menyelawat misalnya. Lalu khutbah kedua, alhamdulillah rabbil alamin. Mendengar masih nang keguring tadi. Tuntung mendengar maka para khutbah kedua rencak handap aja keguringnya, tapi khutbahnya sudah mendengar. Kayaknya di akhir pas doa nyebangun juga. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat. Terbangun dehnya. Allahumma fil terbangun. Ya amin. Nah itu sudah terpenuhi rukunnya. Harus makanya itu. Bilanya teguring bang garak dulu. Ini udah orangnya mempas. Makanya semakin banyak orangnya sembahyang Jumat ini semakin aman. Tapi bilanya orangnya bina mempas, masjidnya tuh nah halus nah. Di Banjar tuh ada masjid tuh genalnya udah kayak ini aja nah. Udah kayak ini aja masjidnya. Halaman tambah terluas bang. Cuma mempas nah kayak ini. Separuh nih sampai bang 40 dah. Cuma 80 itu walaupun orangnya 80 itu kadang menjamin 80 itu bangun seberataan. Belum dipotong yang musafir nah itu. Potensi kurang orang tuh tinggi ya tuh. Yang halus tuh masjid. Makanya bulan masjid itu berpikir-pikir 1000 kali waktu supaya pas hari Jumat, pas sembahyang Jumat tuh nah, ini aman sudah. Bayangkan lah kita orangnya 80, kita sep di tengah. Lihati di higa pindah batu 7 tuh guring. 7 guring. Nang itu 10 pindah bebuan kekanakan magang mana kah itu? Orang jauh. Nah, karena masuk hitungan dah. Maka alhamdulillah khatibnya ma'yun benar. Miknya kata penyaring pulang. Kadang itu. Jadi harus ini isma bahasanya mendengarkan. Ini khutbah nih yang agak rumit yang dimendengarkan tadi. Makanya khatib itu ada yang rukunnya diulang itu. Ada yang berpagat ayatnya tuh diandak sidin di ujung memang sesuai afdol kayak itu. Cuma ada sekali mendengar. Jadi khatib yang rancak sekali mandak di awal alhamdulillah Allahumma sholli ala salawat ittaqullah lalu dibaca ayat itu supaya sepaket supaya sekali aja mendengarkan.
Kalau nya terpisah, ayatnya dipisah di anak di akhir, kalau pina pas kada mendengar kayak itu ya. Cuman kalau kita orangnya banyak, ayat wa ayat sema'a arbaun ini aman bang, insyaallah kada ada masalah. Wa antakuna kulluha fi waqti zuhri. Nah, digawi waktu zuhur. Digawi waktu zuhur nih jelas dah. Kapan sembahyang Jumat digawi waktu zuhur. Bilanya lewat bang sembahyang waktu sembahyang zuhur kayak apa? Nah, kalau lagi dah. Mbah bang kayak apa membayarinya? Membayarinya pakai sembahyang zuhur. Orang tuh teguring. Hari Jumat teguring. Hari Jumat tuh na teguring. Jam 2 hanya rata bangun. Hari Jumat teguring. Jam 2 hanya rata bangun. Kayak apa caranya membayari hutang sembahyang teguring tadi? Khutbah lainnya. Jumat lah. Kada. Tapi sembahyang zuhur. Jadi mun ada orang ada orang setahunan kada pernah sembahyang, itu siang hari Jumat kada diganti sembahyang Jumat, kada diganti pakai sembahyang zuhur, diganti pakai sembahyang zuhur, berarti sama kayak hari-hari lain lah, sama. Atau misalnya kita kurangi lah dalam sebulan ini kada sembahyang, pokoknya bulan ini jar aku parah ya sembahyang sebulanan. Nah, berarti apanya membayar hutang sembahyangnya? Rumusnya pertama sebulan tuh misalnya 30 hari. Berarti 5 kali 30 150 kali sembahyang. Itu kayak apa jar? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, nah kayak itu jam 3 we. Kada ada yang sembahyang Jumat, kada perlu. Jadi itu diganti pakai sembahyang zuhur aja. Nang hanyar bangun, hanyar anu, itu diganti pakai sembahyang zuhur yang tertinggal. Itu apa ya? Tadi syarat khutbah habis dah. Syarat khutbahnya habis dah. Sedikit lagi. Selanjutnya ini bab hanyar faslun alladzi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin. Fasal yang berikutnya alladzi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin. Yang wajib kita kerjakan untuk mayit itu ada 4 macam. Kewajiban kita kepada mayit ini, misalnya ada mayit nih, jenazah, diapai jenazahnya nih? Cuma ada 4. Namun ada jenazah tuh nah diapai? Cuma ada 4. Apa saja? Ghusluhu, mandikan, wa takfinuhu, dikapani, wassalatu alaih, disolatkan, wa dafnuhu, dan ditanam, dikubur. 4 nih yang wajib. Selain yang 4 ini tergantung orangnya. Maksudnya apa? Geram tergantung orangnya. Ada orang tuh berwasiat, maka wajib wasiat itu harus digawiakan. Ahli waris tuh, apalagi orangnya nih bisa hutang, maka ahli waris wajib membayarkan hutang yang meninggal tadi. Dari mana harta warisannya? Itu bisa. Wasiat digawiakan. Wasiat itu hukumnya sunnah. Nah, cuma ahli waris menggawiakan tuh, wajib menggawiakan wasiat. Jadi cuma 4 nih, memandai, mengkapani, menyembahyangkan, dan menguburkan. Al-makna anna alladhi yalzamuna fi'luhu lil mayyitil muslim ghairi syahid walau ghariqan wa qatili nafsih wa saqtan ulimat hayatuhu arba'u khisalin. Jadi gasan mayit yang meninggal, mayit muslim meninggal, mayit muslim kan, itu diapai ada 4 macam. Jadi meninggalnya tuh pokoknya yang 4 ini gasan seberataan jenis manusia kecuali yang mati syahid. Mati syahid itu apa ngarannya nih? Kada di mandi.
Kada mandi kada di sembayangkan. Jadi di kafani dikubur. Itu aja yang belain. Sisanya seberataan sama wajib nang 4 ini. Mati tinggalan bang, iya. Mati bunuh diri bang, iya juga. Keguguran bang, tapi ada bentuknya gitu, iya juga. Nah, mungkin kan ada perinciannya lah. Namun keguguran tuh kayak apa orang wajib sembahyang giga atau kada atau kayak apa lain kan? Karena mungkin insya Allah kan ada babnya. Nah, wa taraka khamisah. Ini jar musannif penulis Safinatun Najah tertinggal sebuting apa wa taraka khamisah. Kada menyambat nang kalimanya. Apa yang kalima? Hamluhu ilal qabri, membawa ke kubur. Kayaknya membawa ke kubur ini kan bisa disuruh gin. Orang sadar aja membawa ke kubur. Kada ada yang imbah tuntung mangkapani biar aneh. Itu kada ada. Pasti membawa ke kubur itu tahu aja. Nah, wa yahrumu, jadi itulah tempat butingnya. Bila ada orang meninggal, nang wajib 4 nih aja. 4 nih aja. Jadilah sebujurannya lah memandi orang mati nih, meninggal nih nah. Amun yang standar kan ibadah nih kita perlu tahu nih standar maksimal ideal menurut Nabi itu apa yang sunah-sunahnya juga kan. Lawan standar minimal. Nah, memandikan jenazah tuh sebujurannya sama kayak mandi wajib, cuma bedanya adalah dimandiakan gitu aja. Apa gerang standar mandi wajib tuh? Banyu mengalir sawakan atau sawakan basah. Kayak itu sebujurannya. Sesakit-sakit orang memandi mayit, asal sudah basah sawakan itu sudah beres. Sawakan itu. Nah, cuma kan jadi masalah adalah manusia ini dihormati, kada boleh bebarang aja. Seandainya bebarang aja, kamu anak lakas tuntung membandi mayit tuh, ambil selang pemadam nah tuntung, hitungan detik dia tuntung dah. Atau culup di sungai, orangnya mati juga. Jangan dia lamas. Ini bang tadi sudah mati lamas. Mati lamas tuh nah, kada usah diangkat kada. Culup setumbat nyatakan mandi, angkat. Sudah jangan mandi aja langsung dikapani aja nih. Nah sudah aja. Kan kayak itu. Tapi ini masalah jasad manusia harus dihormati. Jangan kada dihormati, sudah awak manusia kita tatak bariakan ke kucing. Malarannya kanyang bariakan barangnya mana ke buaya pak. Tapi kan kada kayak itu. Jasad manusia ini nah, bagaimanapun bentuknya kayak apapun itu dihormati, menghormati. Makanya ada hukum, ada hadis Nabi itu tentang hukum memutilasi musuh. Apa hukum memutilasi musuh? Maksudnya perang nih, jihad fisabilillah. Lalu musuhnya ini meninggal, selanjutnya dimutilasi. Nah, kayak hukumnya, ada hukumnya belain. Kada boleh kayak teman sebujurannya. Ada hukum tersendiri. Nah, lalu yang selanjutnya wa yahrumu ghuslu syahidi wassalah alaihi wa yajibu takfinuhu wa dafnuhu. Haram memandikan orang mati syahid dan mensholatannya. Lalu apa yang wajib gasan orang mati syahid ini? Bila kada boleh dimandii, kada boleh juga disembahyangkan, apa aja yang wajib gasan orang mati syahid. Nah, ini insyaallah di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.